Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan industri otomotif, ada satu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sektor ini membutuhkan banyak SDM yang terampil. Terus mengalami perkembangan, beragam produk otomotif mobil masuk ke negeri ini dari industri otomotif bukan hanya sekedar sektor bisnis. Ia adalah tulang punggung ekonomi yang sampai saat ini terus berkembang pesat. Kesimpulannya adalah dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, selalu ada perkembangan di dunia otomotif. Di balik setiap mobil yang melaju, terdapat jutaan peluang kerja yang menunggu untuk diisi oleh generasi muda. Namun, bukan hanya sebagai karyawan, industri ini juga memerlukan anak muda yang siap berinovasi dan bermindset wirausaha mandiri. Perkenalkan, kami adalah pimpinan dari LKP Nissan Fortuna, yang mana lembaga kami adalah sudah 3 dekade lebih atau di atas 30 tahun ya untuk bergerak pada pelatihan teknik kendaraan. Dalam orang sukses gitu ya. Berikutnya ada pertanyaan, kenapa kok milih teknik kendaraan untuk menyelenggarakan program PKW ini? Jadi begini, teknik kendaraan atau otomotif mobil itu adalah suatu masa depan yang paling cerah untuk saat ini. Karena kita tahu ya, pertumbuhan ekonomi yang baik, kemudian banyak personal yang sudah memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Tentunya mobil itu adalah butuh perawatan, butuh perbaikan kalau ada kerusakan. Nah, di sini kami melihat peluang yang sangat bagus. Maka di sini dibutuhkan tenaga mekanik yang handal, yang berpengetahuan, karena perkembangan teknologi otomotif itu sangat pesat. Sekarang sudah ada mesin matic, sudah ada mesin injeksi atau EV. Nah, itu adalah dibutuhkan mekanik yang handal yang punya pengetahuan. Ya. Menanggapi permasalahan tersebut, maka Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek bekerja sama dengan LKP Nissan Fortuna menyelenggarakan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024 dengan bidang keahlian teknik kendaraan ringan. Makanya dengan melihat peluang tersebut, maka akan sangat tepat bila saya memilih program teknik kendaraan ringan untuk mendidik para calon peserta kursus tersebut untuk mengikuti pelatihan ini, sehingga mereka kami didik baik itu teknologinya ya, atau keterampilannya atau vokasinya, kemudian pengetahuan yang lain ya, ada kewirausahaan, ada digital marketing dan lain-lain ya. Jadi harapan saya nanti keluar dari pelatihan ini sudah benar-benar siap mandiri ya, dengan kami dampingi untuk langkah berikutnya. Program ini hadir bukan hanya sekedar untuk investasi pendidikan, tetapi juga sebagai jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Dengan memberikan akses kepada mereka yang tidak sekolah dan belum bekerja, program ini diharapkan mampu mengubah hidup dan memberi harapan baru. Karena itu hanya berharap agar peserta pelatihan itu pertama keberhasilan itu diawali dari kedisiplinan itu pasti. Jadi kami dari pemerintah daerah menitipkan agar bantuan ini tidak sia-sia. Okay? Ada tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dari lembaga, tanggung jawab dari panjenengan selaku peserta. Dalam rangka mempersiapkan program PKW tahun 2024, LKP Nissan Fortuna berusaha semaksimal mungkin melakukan berbagai upaya terbaik. Dimulai dari melibatkan seluruh instruktur dan mitra Dudi untuk menyusun kurikulum dan mengacu pada kurikulum SKKNI, kemudian melakukan sosialisasi kepada calon peserta dengan bekerja sama dengan media-media periklanan dan aktif mendistribusikan poster pada akun-akun sosial media. LKP Nissan Fortuna juga benar-benar menyaring para peserta melalui 3 tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, seleksi wawancara,
serta seleksi final untuk memastikan apakah para peserta memiliki keinginan yang kuat dan memiliki basic skill yang mendukung. Supaya kalian itu benar-benar bisa belajar maksimal. Dari teori dasar hingga praktik langsung, setiap peserta dilatih untuk menjadi teknisi otomotif yang handal. Mereka belajar tentang mesin, perawatan, dan teknologi terkini yang ada di industri. Tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, program ini juga memberikan pelatihan soft skills. Yang pertama, kelas pendidikan karakter, di mana peserta dibimbing untuk memiliki mental dan karakter agar siap menjadi wirausaha. Ada kelas pemasaran digital. Peserta diajari tentang basic pemasaran hingga praktik membuat logo, konten, membuat postingan sosial media hingga melakukan iklan atau ads di dalamnya. Serta ada kelas perbankan, di mana peserta diberi edukasi mengenai produk-produk perbankan, macam-macam simpanan, tabungan, hingga cara mengajukan kredit. Ada juga kelas bersama mitra UMKM, di mana peserta dapat berdiskusi langsung dengan pakar dari dunia usaha. Ada kelas manajemen usaha, di mana peserta dibimbing untuk memiliki ilmu manajerial sebuah usaha. Serta kelas-kelas lain yang semuanya penting untuk peserta dapatkan sebelum menjadi wirausaha. Tambah teman, banyak pengalaman, ilmu juga yang sharing sama orang-orang yang hebat. Banyak materi yang kita dapatkan, mobil khususnya di karakter, di akhlak itu Ibu Yayu sangat baik sih Kak. Ya, mobil khususnya berpandangan khusus bahwa otomotif kedepannya semakin memperlebar, semakin luas di era industri. Jadi meskipun kami berdasarkan dari agama ataupun lain sebagainya, kami harus menguasai otomotif sendiri. Menjelang akhir masa pelatihan, peserta dihadapkan dengan ujian teori dan praktik sebagai dasar serta bukti bahwa mereka telah menyelesaikan pembelajaran dengan baik serta siap bersaing untuk menghadapi dunia industri. Tibalah saatnya pelatihan selesai. Peserta tidak hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga mendapatkan bantuan peralatan untuk memulai rintisan usaha mereka. Ini adalah dukungan nyata untuk memulai langkah pertama mereka sebagai wirausaha. Jadi setelah selesai pelatihan, itu endingnya adalah para peserta itu harus bisa berwirausaha mandiri karena juga sudah kami bekali dengan alat-alat yang sudah kami belanjakan ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk bisa berwirausaha mandiri itu memang banyak tantangan ya dan tidak mudah. Tapi dengan dengan materi pelatihan yang sudah diberikan itu nanti saya yakin mereka akan tumbuh semangat ya, akan tumbuh semangat. Kemudian kalau sudah seperti itu, walaupun berbagai macam rintangan ya, berbagai macam gangguan-gangguan misalkan, tapi itu adalah tidak akan menghalangi para peserta untuk bisa berwirausaha mandiri. Karena kesuksesan daripada program ini adalah akhirnya para peserta pelatihan itu benar-benar berwirausaha mandiri. Dari peserta menjadi wirausaha. Mereka bukan hanya menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka, tetapi juga untuk orang lain.
Setiap anak muda memiliki potensi luar biasa yang menunggu untuk diwujudkan. Dan dengan dukungan peralatan dan bimbingan dari instruktur yang tepat, mereka diberdayakan untuk bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masyarakat di sekitarnya. Karena di balik setiap anak muda yang berjuang, terdapat potensi yang dapat mengubah dunia.